Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah yang berkat nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih mampu berkumpul dan juga mengambil pelajaran yang mudah-mudahan bisa kita ambil, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang Allah masih menginginkan kebaikan tersebut untuk kita dapatkan, karena ketika Allah tidak menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka hamba tersebut tidak mendapatkan atau tidak digerakkan untuk menuntut ilmu. Selagi kita masih Allah berikan atau Allah inginkan kebaikan, maka Allah mudahkan bagi kita memiliki kemauan dalam menuntut ilmu. Kemudian tentunya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang berkat usaha dakwah beliau sehingga Islam bisa kita rasakan dan sampai saat ini diamalkan oleh para pengikutnya. Tanpa dakwah yang beliau lakukan, begitu juga dengan para sahabat, ulama setelahnya, maka bisa jadi kita sampai saat ini tak mengenal Rabb kita, tak mengetahui bagaimana beribadah dan merasakan manisnya iman. Mungkin sampai saat ini kita masih menyembah kepada patung, menyembah kepada pohon dan lain sebagainya. Dan tentu hal-hal tersebut membuat kita jauh dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukurlah, sekali lagi kita bersyukur terhadap nikmat iman Islam yang alhamdulillah kita dapatkan. Dan kita tentu berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat-sahabat teman kita yang mungkin mereka belum lagi bisa merasakan atau mengetahui betapa nikmatnya memiliki iman dan berada dalam Islam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka agar kiranya bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kajian kita di kajian Tazkiyatun Nafs, kita masih melanjutkan pembahasan kita di bab doa, yang kita masuk kepada adab-adab dalam berdoa. Sedianya kita sudah membahas 6 dari adab dalam berdoa. Apa saja yang pernah kita bahas, sedikit kita ulangi atau merojaahkan. Yang pertama adabnya yaitu mencari waktu dan mustajab. Ini yang pertama, adab dalam berdoa, yaitu kita mencari waktu yang mustajab dalam berdoa. Kemudian yang kedua, memanfaatkan keadaan yang mustajab. Nah, kalau tadi adalah waktu, yang kedua ini adalah keadaan. Waktu ya tentunya dia berhubungan dengan waktu seperti di bulan Ramadan, kemudian di sepertiga malam, di sore hari Jumat, dan hal-hal yang berkenaan dengan waktu. Adapun keadaan yang mustajab ini diantaranya ketika seseorang itu dia dalam keadaan perang, kemudian ketika keadaan turunnya hujan, atau ketika keadaan dia terzolimi. Nah, ini adalah keadaan yang juga menjadi asbab ijabah doa, sebab-sebab dikabulkannya doa. Maka kalau kita dapati waktu yang mustajab, keadaan yang mustajab, maka jangan sia-siakan untuk berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah menghadap kiblat dan mengangkat tangannya. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan ini bagian dari adab dalam berdoa dan sebab diijabahnya doa. Kemudian yang keempat adalah dengan suara lirih dan tidak mengeraskan suara dalam berdoa. Artinya beradab juga kepada Allah. Kita berdoa dengan suara yang lembut, ya. Artinya tidak membentak-bentak, tidak mengeraskan, karena kita meminta kepada Sang Khalik, Tuhan semesta alam. Kalaulah kita meminta kepada orang yang terpandang saja dengan
penguasa saja, atau kita katakanlah presiden atau gubernur, kita meminta dengan sopan santun. Kita memohon pertolongan dengan lemah lembut. Kita berharap agar dikabulkan permintaan kita, maka dengan cara yang baik pula. Nah, maka kepada Allah jauh lebih berhak, lebih pantas kita melakukan hal tersebut. Kemudian selanjutnya di adab yang kelima, tidak dibuat bersaja atau tidak dibuat-buat, ya diindah-indahkan doa tersebut berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai berlebih-lebihan. La yuhibbul mu'tadin, ya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Artinya sederhana saja, ya berdoa seadanya. Artinya kita berdoa kepada Allah, tidak kita buat-buat. Supaya apa? Supaya kita lebih khusyuk dalam doa kita, supaya kita lebih meresapi apa yang kita minta kepada Tuhan kita. Maka di sana doa itu ada doa yang sifatnya ibadah dan ada yang sifatnya masalah. Ibadah artinya ya keseharian kita, ketika kita mau pergi bekerja, ketika kita mau makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, keluar rumah, dan lain sebagainya, itu termasuk doa ibadah, dan juga terkandung di dalamnya ada sebagian yang merupakan doa permintaan. Nah, itu dia. Kemudian yang keenam. Yang keenam ini adalah khusyuk, merendahkan hati dan penuh harap. Nah, ini yang baru kita bahas kemarin, yaitu tentang khusyuk dalam berdoa, merendahkan hati dan juga penuh harap. Nah, ini dia. Kemudian yang hari ini akan kita bahas, adab yang ketujuh, yaitu memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, la yakbalu ahadukum idza da'a Allah, Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. La, di sini dikatakan, ya, janganlah kalian ketika berdoa mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Nah, insya Allah kita akan bahas lagi pembahasan ini setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di bab doa, yang kita masuk kepada adab yang ketujuh dari adab-adab doa yang sudah kita bahas. Nah, yang ketujuh ini adalah memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkannya doa. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, kita ulangi kembali hadis yang kita bacakan tadinya, la yakbalu ahadukum idza da'a Allah, Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya, ini Rasulullah mengatakan Allah tidak menerima doa di antara kalian, ya. Kalau kalian berdoa dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Nah, kenapa? Karena di sini dikatakan hendaknya dia memantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang berdoa dengan kalimat seperti ini, maka Rasulullah larang. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau, in syi'ta. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak benar ketika kita dalam berdoa. Karena apa? Allah tidak ada yang memaksanya. Allah ketika mengatakan kun fayakun, ketika jadi Allah katakan maka jadi. Dan berapa banyak perkara-perkara yang semua manusia mengatakan ini adalah suatu yang mustahil, tidak mungkin terjadi. Para ahli, para dokter, para insinyur, orang-orang yang terkenal kepintaran, kecerdasannya mengatakan ini tidak mungkin. Tapi tidak ada yang tidak mungkin.
di sisi Allah. Allah bisa menjadikan seorang manusia tanpa ayah dan ibu. Kita tahu dialah Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah. Allah bisa menjadikan seorang anak tanpa ayah. Dialah Nabi Isa, memiliki ibu tapi tidak punya ayah. Itu mungkin Allah lakukan karena Allah Sang Khalik. Dia menguasai segala sesuatu. Dia mampu melakukannya. Kita hamba yang tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Kita hamba yang lemah. Dan Allah mencintai hambanya yang menunjukkan kelemahannya di sisi Allah. Kita ulangi. Allah mencintai hambanya yang menunjukkan sisi kelemahannya kepada Rabbnya. Dan dia menunjukkan betapa dia bergantung kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Ketika dia berada di dalam perut ikan nun, dalam perut ikan besar, di dalam kegelapan yang bersangatan. Bayangkan di dalam perut ikan yang besar di bawah lautan yang gelap. Artinya gelap dalam kegelapan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Dia mengatakan, La ilaha illa anta, inni kuntu minal zalimin. Dia betul-betul mengakui kepada Rabbnya, Ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau, ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah hambamu yang zalim. Dia mengakui kelemahan, kealfaan, kesalahan yang dia lakukan. Memohon kepada Rabbnya, meminta agar kiranya Allah selamatkan dia, agar kiranya Allah kembalikan dia ke daratan. Dan Allah Maha mendengar, walaupun dia berada di tempat yang jauh dalam kegelapan, gelapnya di bawah lautan dan gelapnya di dalam perut ikan. Allah buktikan mampu, manusia bisa hidup di dalam sana dan Allah bisa selamatkan. Bagaimana mungkin ini bisa diterima oleh akal sehat kita? Bagaimana mungkin ini bisa diterima oleh akal, dipikirkan oleh para ahli? Tidak. Tapi itulah ketika Allah katakan kun, fayakun. Allah katakan jadi, maka jadilah. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Dan Allah sekali lagi mencintai hambanya yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Di antaranya bentuk penghambaan kita adalah kita memohon kepada Sang Khalik yang Maha Kaya, yang memiliki segala sesuatunya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang dimaksud dengan makna kekuasaan Allah tersebut, dan tidak ada paksaan di sisi Allah. Artinya ketika kita meminta, maka mintalah kepada Allah dan jangan ragu dengan permintaan kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga pernah mengatakan dalam hadisnya, dia mengatakan, Udu'ullah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahu. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, berdoalah kepada Allah dan engkau benar-benar berharap doamu itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Betul-betul kita inginkan agar Allah mengabulkan doa kita. Seolah-olah kita berada di posisi yang sangat-sangat kritis. Seseorang yang dia bergantung, berpegang erat kepada akar pohon, yang kiranya dia berada di tempat sungai yang menghanyutkannya. Dia betul-betul berpegang dengan akar pohon tersebut, dan dia berharap Allah
menyelamatkannya. Nah, seperti itulah seharusnya seorang hamba ketika meminta kepada Rabb-nya, betul-betul dihadirkan hatinya untuk meminta kepada Rabb-nya. Maka ini yang kita sudah ulang berkali-kali, ya, hikmah yang besar ketika Allah turunkan musibah kepada hambanya, cobaan kepada hambanya, dan dengannya akhirnya kita betul-betul bisa berdoa kepada Allah. Berapa banyak di antara kita yang tidak atau belum pernah merasakan manisnya berdoa kepada Allah karena kita merasa tidak pernah waktu kita sulit, tidak pernah mengalami keadaan yang sulit. Nah, ini dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hikmah yang besar yang seharusnya kita syukuri kalau kita bisa berdoa dengan meneteskan air mata kepada Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di segmen yang ketiga kita kembali bawakan materi kita yaitu seputar doa. Di bab doa ini kita membahas tentang adab-adab dalam berdoa. Nah, kita masuk di segmen yang terakhir. Kita akan mengambil pelajaran dari kekuatan doa. Yang kita tahu banyak sekali, mungkin pernah bahkan kita alami sendiri betapa luar biasanya doa. Betapa ternyata doa itu bisa menjadi penyelamat kita. Pernah kita mungkin berdoa kepada Allah, ya Allah, kita minta kepada Allah agar diberikan kiranya rezeki. Nah, mungkin ada sebagian kita menentukan, ya Allah, aku ingin mendapatkan uang misalnya sekian juta. Kita meminta kepada Allah, berdoa, dan itu terus kita ulangi doa kita. Namun kita merasa kayaknya belum Allah kabulkan doaku. Maka perlu kita ketahui, wahai kaum muslimin, ketika kita merasa kita sering meminta dan mengulang permintaan kita, namun sepertinya belum diijabah doa tersebut, maka coba yang pertama kita berhusnudzon kepada Allah. Setelah kita berintrospeksi diri kita dan kita merasa tidak ada hal-hal yang kita lakukan atau kita pakai, kita makan dari hal yang haram, maka berhusnudzon kepada Allah. Karena ya diantara sebab, ya, nanti akan kita bahas di permasalahan selanjutnya, ya, di yang akan datang tentang sebab-sebab tertolaknya doa. Nah, jadi kalau kita sudah yakin nih bahwasanya tidak ada perkara yang kiranya menghalangi doa kita, namun doa kita belum diijabah oleh Allah, maka coba berhusnudzon kepada Allah. Karena apa? Ketika seorang hamba berdoa, maka Allah sudah siapkan. Hanya saja ada kalanya doa ini segera Allah kabulkan, Allah berikan kepada kita, Allah terus langsung penuhi permintaan kita. Ada kalanya masih Allah tahan, ya, doa ini masih Allah tahan, Allah lihat lagi mana yang terbaik. Apakah yang terbaik ini segera diberikan atau ditangguhkan? Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu hambanya ini yang mana terbaik baginya. Ya, bisa jadi apa yang kita anggap adalah suatu yang baik belum tentu yang terbaik untuk kita. Dan Allah Maha mengetahui. Nah, ini ya, jadi bisa setelah ada yang mungkin Allah langsung kabulkan, ada yang Allah tahan, bahkan Allah ganti, ya. Allah ganti yang seharusnya kita ditimpa keburukan atau ditimpa bala, maka Allah selamatkan berkat doa kita. Maka ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadinya, ya, ketika seorang berdoa itu antara doa dan musibah itu berlawanan. Kalau doanya kuat, maka dia bisa menolak bala, bisa menolak musibah yang seharusnya ditimpakan kepadanya, yang seharusnya dia kecelakaan, dan kecelakaannya itu dia harus mengeluarkan uang
yang tidak sedikit, mungkin sejumlah dengan uang yang dia minta. Misalnya dia minta 50 juta kepada Allah, kemudian Allah buat dia selamat dari kecelakaan yang seharusnya dia mengeluarkan uang sebanyak itu pula. Nah, itu dia. Jadi kalaulah belum Allah kabulkan doa kita, bisa jadi Allah selamatkan kita dari musibah. Atau ada orang tua yang berdoa kepada Allah untuk kesembuhan anaknya atau kesembuhan dirinya, tapi dia belum dapati kesembuhan tersebut, maka bisa jadi Allah jaga dia. Jaga dari apa? Bisa jadi sakitnya itu tidak Allah tambah. Artinya sakitnya itu ya cukup dia segitu saja sakitnya dan tidak bertambah. Atau Allah jaga dia, kalau dia sehat nanti dia malah kembali bermaksiat kepada Allah. Sedangkan kalau dia sakit, dia selalu berzikir, dia selalu membaca Al-Quran, dia selalu menjaga ibadahnya. Nah, ini yang terjadi ketika ada seorang syekh mengunjungi, yang dia memiliki kebiasaan mengunjungi rumah sakit untuk menghibur orang-orang yang sakit. Jadi syekh ini memiliki kebiasaan. Jadi suatu hari dia mengunjungi satu rumah sakit yang dia tahu di sana ada pemuda yang sudah 2 tahun lamanya lumpuh kakinya akibat kecelakaan. Maka dia memikirkan apa kira-kira kata-kata untuk menghibur si pemuda ini. Karena dia sudah sekian lama, artinya sudah 2 tahun lamanya dia berada di tempat tidur. Artinya dia butuh sesuatu yang menguatkan hatinya agar dia bersabar. Maka syekh ini pun datang kepadanya, menjumpai pemuda ini dan berkata yang ingin dia hibur, "Wahai anakku, bersabarlah kau dengan musibah ini." Maka tiba-tiba saja seanak menghentikan syekh. "Wahai, tunggu dulu ya syekh. Engkau menghimbauku, menyuruhku untuk bersabar terhadap musibah yang menimpaku. Padahal aku bersyukur terhadap musibah ini." Maka syekh ini terkejut, heran. Ada apa? Kenapa engkau malah bersyukur dengan musibah yang menimpamu yang memakan waktu tidak sedikit? Maka dia katakan, "Wahai syekh, ketahuilah wahai syekh, karena musibah ini Allah titipkan kebaikan yang banyak bagiku. Karena sakit yang kuderita ini Allah buat aku bisa hafal Al-Quran, khatam 30 juz. Dan aku bersyukur terhadap nikmat tersebut yang kiranya kalau aku dalam keadaan sehat belum tentu aku bisa mendapatkan nikmat yang besar ini." Syekh tersebut pun terharu melihat si anak, ternyata dia bisa mengambil hikmah yang besar terhadap musibah yang ditimpakan kepadanya. Kaum muslimin, ini pelajaran yang besar bagi kita. Bagaimana muamalah kita kepada Allah? Apa yang selama ini kita lakukan? Bagaimana sikap kita ketika Allah timpakan musibah? Apakah kita bersabar? Apakah kita bisa mengambil pelajaran? Apakah kita tahu ternyata di sana Allah menitipkan, menunjukkan rasa cintanya, namun kita tanggapi dengan dingin-dingin saja, malah kita berkeluh kesah. Malah kita tidak terima terhadap apa yang Allah berikan. Maka pantas Allah katakan, "Innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu." Allah itu ketika dia mencintai hambanya, maka Allah akan uji hamba tersebut. Allah ingin tahu hamba ini layak atau tidak mendapatkan cintanya Allah. Allah ingin tahu. Karena tak semua orang bisa benar-benar mendapatkan cintanya Allah, layak mendapatkan cintanya Allah sebelum dia diuji dengan ujian yang Allah tentukan untuknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah dan layak menjadi hamba yang mencintai Allah, maka bersabar dan terus berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan dalam kesabaran, agar kita diberikan kebaikan dan terus Allah inginkan kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bawakan di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.